Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sebelum kita melanjutkan video review ini, sebagai informasi, receiver yang kita review ini merupakan receiver yang kita beli sendiri karena kita bukan merupakan seller dan tidak terikat kerjasama dengan produk atau brand manapun juga, sehingga tidak ada kepentingan bagi kita untuk mengendorse-nya. Dan tujuan kita melakukan video review ini adalah agar penonton kita mendapatkan informasi yang berimbang, informasi yang jujur, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu dari receiver IKS Forever yang ukurannya compact sesuai dengan namanya, yaitu Mediastar MS Mini 2727 Forever. Di pasaran ini dijual di harga Rp900.000 sampai dengan Rp950.000 saja. Harga yang cukup terjangkau. Untuk link pembelian terbaik silakan cek di deskripsi video ini. Dalam paket penjualannya, seperti yang terlihat, kita sudah mendapatkan 2 buah remote control. Jadi satunya bisa kita jadikan sebagai remote cadangan atau backup. Ya, bisa disimpan aja kalau begitu ya. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan sebuah USB Wi-Fi dongle. Untuk USB Wi-Fi dongle ini jika dibeli secara terpisah, ini harganya Rp50.000. Apabila harga remote controlnya ini adalah Rp80.000, maka total keduanya ini adalah Rp130.000. Seandainya dalam paket penjualannya kita hanya mendapatkan satu remote control saja dan tanpa menggunakan USB dongle seperti yang terdapat pada Bensat 9595 ataupun Gold HD G7, maka harga dari Mediastar MS Mini 2727 ini kurang lebih adalah Rp700.000 saja dan cukup murah sekali ya. Tentunya ini juga berlaku sama untuk line up Mediastar mini series yang lainnya. Baik, pertama kita akan lihat dulu dari remote control yang digunakan. Secara desain kurang lebih hampir sama saja seperti kebanyakan remote control yang lainnya. Warnanya itu adalah hitam doff. Materialnya terbuat dari plastik yang cukup solid. Jika kita raba pada sisi bagian belakangnya ini berasa seperti bertekstur ya. Sehingga apabila kita pegang itu dia tidak licin dan cukup nyaman sekali. Begitu juga dengan tombol-tombolnya, juga cukup empuk. Pada bagian atasnya ini terdapat lampu LED indikator. Apabila kita menekan tombol manapun pada remote controlnya ini, maka lampu LED indikator itu akan turut menyala seperti itu ya. Dan untuk remote controlnya ini menggunakan 2 buah baterai AAA. Kemudian kita lanjut untuk receivernya. Nah, receivernya sesuai dengan nama, ukurannya mini, kecil, hanya satu telapak tangan saya saja. Pada bagian atasnya ini terdapat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar. Kemudian pada bagian atasnya ini juga terdapat LED display. Kemudian pada bagian depan, nah ini juga terdapat ventilasi udara, namun jumlahnya tidak banyak dan ukurannya juga kecil. Terdapat USB port, RS232 dan beberapa tombol seperti tombol power, kemudian tombol channel ya, ada 2 tombol channelnya di sini. Pada sisi bagian kanannya, nah pada sisi bagian kanannya ini terdapat slot untuk kartu tayang. Apabila kita memiliki kartu tayang yang tidak di-pairing dengan box bawaannya, maka bisa digunakan pada receiver ini. Pada sisi bagian kiri itu polos, tidak terdapat apapun juga. Lalu kita lanjut ke sisi bagian belakangnya. Nah, pada sisi bagian belakangnya ini terdapat port DC adaptor 12 volt, USB port. Jadi total untuk port USB itu kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Kemudian AV out, kemudian HDMI out, dan port untuk eksternal infrared. Jadi ini adalah eksternal infrarednya, tinggal kita pasangkan saja di sini sehingga tuh jangkauan atau range dari infrarednya itu menjadi lebih luas. Kemudian selanjutnya ini ada tunernya, atau ini adalah port untuk KLNB parabola. Lalu bagaimana dengan kualitas fitur yang dimiliki oleh receiver yang mungil kecil ini? Apakah sesuai dengan harga yang kita bayarkan? Sesuai dengan ekspektasi kita? Baik, untuk mengetahuinya kita akan coba saja segera untuk menyalakannya. Cukup mengejutkan, untuk booting receiver ini butuh waktu yang lebih lama, yaitu 21,5 detik. Lebih lama dibandingkan dengan Mediastar MS2525, Bensat 9595, dan Gold HD G7. Dengan menggunakan software terbaru yaitu Blue version, tampilan user interface-nya jauh berbeda dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Lebih menarik, eye-catching, dan informatif, dengan perpaduan warna yang nyaman di mata. Saat kita tekan tombol info sebanyak 1 kali, maka terdapat informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Saat ditekan 2 kali, maka kita dapat melihat salah satunya sinopsis acara yang sedang berlangsung. Untuk pembacaan sinyal receiver ini tidaklah akurat. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang terbaca pada Satfinder Satero yang biasa saya gunakan. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan.
Dapat dikostumasi dalam dua pilihan, yaitu freeze dan black screen. Terdapat dua pilihan list atau daftar channel. Yang pertama yaitu simple, dan yang kedua adalah kompleks. Silakan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Warna nama channel yang open via protokol eShare dapat diganti sesuai dengan selera. Bisa disesuaikan dengan warna yang nyaman di mata pengguna. Tampilan EPG receiver ini sangat menarik dan tertata dengan rapi. Dengan menekan tombol hijau pada remote control, maka kita dapat merubah tampilannya. Tersedia dalam dua pilihan, yaitu list display dan grid display. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu semacam fitur multilingual. Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Namun disayangkan sekali, receiver ini tidak mendukung format Dolby Audio, sehingga audio akan bisu jika format audio tersebut dipilih. Tidak perlu khawatir untuk acara tertentu yang tidak terdapat subtitle. Dengan adanya fitur subtitle pada receiver ini, memungkinkan bagi kita untuk mendownload subtitle tersebut dengan berbagai macam bahasa. Namun agar teksnya pas, terkadang perlu dilakukan sinkronisasi. Selain itu, receiver Mediastar MS2727 juga mendukung DVB subtitle pada channel tertentu. Bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Mediastar MS Mini 2727 memiliki slot kartu tayang. Seperti kartu tayang Irdeto ini terbaca dengan baik. Namun dikarenakan di pairing maka tidak ada channel yang terbuka. Dengan menggunakan aplikasi GM Screen maka kita dapat menonton melalui smartphone yang terhubung ke receiver ini. Apabila transponder, SIM-board dan satelitnya adalah sama, maka kita dapat menonton channel yang berbeda, seperti yang kita lihat ini. Kita pun dapat menjadikan smartphone sebagai pengganti remote control. Receiver ini mendukung voice command, dapat dikendalikan dengan menggunakan perintah suara. Jump to channel 7. Jump to channel 7 for you. Fitur aplikasi ini ternyata cukup lengkap, dapat juga digunakan sebagai DVB Finder. Namun sayangnya, daftar satelit yang terbaca bukan daftar satelit pada receiver, melainkan daftar satelit yang melekat pada aplikasi tersebut. Selain itu, fitur DVB Finder ini juga tidak mendukung DSEC 1.1. Namun disayangkan receiver ini tidak dilengkapi dengan LAN port dan built-in Wi-Fi. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet dapat dengan menggunakan Wi-Fi dongle dan USB 3G modem. Dalam paket penjualannya sudah termasuk modul Wi-Fi dongle tersebut, jadi tidak perlu dibeli secara terpisah. Kerennya, receiver ini dapat ditambahkan dengan modul Bluetooth. Untuk modul Bluetooth yang kompatibel, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Dengan koneksi Bluetooth ini, maka kita dapat menghubungkan perangkat Bluetooth lain, seperti smartphone ke receiver ini. Bisa digunakan salah satunya adalah untuk mendengarkan musik dari smartphone dan diperdengarkan di receiver. Terdapat fitur VPN. Salah satu fungsinya adalah untuk membuka URL tertentu yang tidak dapat diakses. Untuk dapat menggunakannya, tentunya harus berlangganan terlebih dahulu. Tentu saja receiver ini mendukung auto roll BIS-Key dan powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi untuk menginputkannya secara manual. Berikut enskripsi key yang didukung oleh receiver IKS Mediastar MS Mini 2727. Nah, receiver ini menarik untuk dibeli dengan 3 selling key value yang dimilikinya, yaitu bonus Apollo 5 IPTV selama 1 bulan, Forever TV selama 6 bulan, dan Forever Server selama 15 bulan.
Untuk masa aktif masing-masingnya terhitung sejak dilakukan aktivasi. Untuk cara aktivasi dapat dilihat pada video yang linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk mengetahui masa aktif akun Apollo 5 adalah dengan cara masuk ke option setting, lalu about, dan tekan tombol OK. Seperti yang terlihat, ini adalah masa aktif dari akun Apollo 5 IPTV tersebut. Jika masa aktif sudah habis, maka dapat diperbaharui atau diperpanjang. Untuk link perpanjangannya, silakan cek di IG kita. Agar Apollo 5 dan Forever TV berjalan dengan baik, pastikan bandwidth internet yang digunakan minimal adalah 10 Mbps. Konten yang terdapat pada Apollo 5 ini cukup lengkap dan stabil. Selain live channel, juga terdapat video on demand atau VOD. Begitu juga untuk Forever TV. Berisikan channel-channel dan konten premium yang sangat menarik untuk ditonton. Seperti yang sudah disebutkan di atas, salah satu selling key value dan ini merupakan nilai jual yang paling utamanya, yaitu mendukung Forever Server. Mediastar MS Mini 2727 mendukung server Acer 136. Adapun list satelit yang didukung diantaranya adalah sebagai berikut. What project are you most proud of? And pulling herself on her belly, as she would on land. Inside edge of the race away towards the boundary. Never mind how they come. We couldn't have got one. Mediastar MS Mini 2727 lebih daripada sekedar receiver. Selain mendukung Apollo 5 IPTV dan Forever TV, masih banyak aplikasi lain yang didukung oleh receiver ini, seperti YouTube, Quran, Extreme, dan masih banyak yang lainnya. Untuk YouTube dapat diputar dengan lancar pada receiver ini. Namun dikarenakan posisinya pada bagian bawah, tentunya sirkulasi udara tidak akan lancar juga. Fitur Quran berfungsi untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya ke dalam berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Tentunya ini sangat berguna sekali terutama bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selain itu juga terdapat fitur Net Radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Untuk upgrade firmware dapat dilakukan secara offline dan tersedia juga secara online. Pastikan firmware yang digunakan sudah up to date. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung T2MI namun tidak multi-stream. Salah satu contohnya adalah pada satelit Yamal 601 C-band. Receiver ini tidak mendukung format AVS+, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B tidak akan dapat di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver, termasuk yang paling murah sekalipun. Mediastar MS Mini 2727 dapat juga berfungsi sebagai media player untuk memutar musik, video, dan bahkan untuk melihat foto. Kabar baik bagi calon atau pengguna receiver ini. Protokol CC-CAM dan Forever Server Acer 136 dapat berjalan secara bersamaan, tidak ada masalah sama sekali. Ukuran casing yang kompak secara desain tidak memakan tempat dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Namun dari segi pelepasan panas cukup mempengaruhi. Walaupun penempatan ventilasi udara ada di sisi atas dan bawah serta di bagian sampingnya, ternyata ini belumlah cukup untuk menjaga suhu receiver ini berada di bawah 50 derajat Celcius. Dengan suhu ruangan 24,8 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, terpantau suhu receiver ini sebesar 59,9 derajat Celcius. Oleh karenanya, agar lifetime receiver ini panjang dan untuk menghindari restart secara tiba-tiba, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan.
Mediastar MS Mini 2727 selain dapat digunakan sebagai receiver parabola juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player. Mendukung T2MI atau Roll BSK, Powerful dan Bluetooth. Dengan selling key value utamanya dukungan Forever Server Acer 136. Juga mendukung Apollo 5 IPTV dan Forever TV. Masing-masingnya selama 15 bulan, 1 bulan, dan 6 bulan. Dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan ketiga layanan tersebut. Walaupun tidak memiliki LAN port dan built-in Wi-Fi, jika Anda mencari receiver IKS Forever Server dengan harga yang termurah, dilengkapi dengan 2 remote control dan Wi-Fi dongle, receiver ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Baik, demikianlah video review receiver Mediastar MS Mini 2727. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.